Pagi hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema miliki hidup yang berarti. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kami datang dengan ucapan syukur, terima kasih Tuhan Yesus, kalau hari yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kiranya firman boleh menuntun, membimbing kami, untuk kami boleh memasuki hari yang baru ini dengan ucapan syukur. Roh Kudus mengurapi setiap para pendengar yang boleh merenungkan firman ini hari lepas hari. Demikian juga untuk hamba-Mu yang Tuhan pakai sebagai alat untuk menabur benih firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Miliki hidup yang berarti. Yakobus 4 ayat yang ke-14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sahabat Rise and Shine Ministry, sadar tidak sadar, tidak ada satu orang pun yang dapat mengetahui sampai berapa lama ia hidup di bumi ini. Tidak ada satu orang pun yang tahu kapan akhir hidupnya di bumi ini. Bila kita tidak mengetahui kapan hari terakhir hidup kita di bumi ini, maka seharusnya kita berpikir bahwa setiap hari yang kita jalani adalah hari terakhir kita. Sekali lagi, bila kita tidak mengetahui kapan hari terakhir hidup kita di bumi ini, maka seharusnya saudara dan saya berpikir bahwa setiap hari yang kita jalani adalah hari terakhir kita. Mengapa? Sebab kematian dapat menjemput setiap orang kapanpun, dimanapun, situasi apapun. Apalagi hari-hari saat sekarang ini, orang begitu banyak yang mengalami goncangan dalam kehidupan mereka dengan menghadapi situasi virus corona. Yang tadinya kita bisa berkata, apa kabar? Baik-baik. Ternyata dapat berita 2-3 hari dia telah dipanggil oleh Tuhan. Dan itulah yang dikatakan bahwa kita harus tahu kapan kita akan mengakhiri hidup ini yang kita tidak mengerti sesuatu yang akan terjadi. Sobatku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jika kita berpikir setiap hari adalah hari terakhir kita hidup, maka kita akan selalu menjaga sikap hidup kita. Kita tidak akan sembarangan dalam berkata-kata, dan kita tidak akan melakukan berbagai macam perbuatan yang melukai hati Tuhan dan sesama. Maka dengan cara inilah hidup kita akan melepaskan segala perbuatan dosa yang selama ini mengikat. Jadi perhatikan, kita melepaskan segala perbuatan dosa selama ini yang mengikat di dalam kehidupan kita. Nah, seiring dengan perjalanan waktu dan pertumbuhan kedewasaan rohani, kita harus menanggalkan perbuatan lama kita, yaitu dosa. Hal ini adalah sesuatu yang mutlak, harus dilakukan oleh setiap orang yang telah ditebus oleh darah Kristus Yesus yang telah tercurah di atas kayu salib. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sahabat Rise and Shine Ministry dimanapun saudara berada. Bukankah sebelum kita bertobat dan mengikut Tuhan Yesus, kita merasa memiliki diri kita sendiri? Kita merasa memiliki diri kita sendiri? Kita seperti Petrus yang masih muda, yang mengikat pinggang sendiri dan berjalan kemana saja ia kehendaki. Tetapi setelah kita tua atau makin dewasa rohani kita, harus sungguh-sungguh melakukan kehendak Allah dalam
hidup ini. Fenomena ini sejajar dengan doa Tuhan Yesus yang berbunyi, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu. Hal ini merupakan pelaksanaan dari doa Bapa kami yang berbunyi, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, cepat atau lambat setiap manusia akan tiba pada suatu saat nanti di mana manusia itu sendiri tidak lagi memiliki keinginan apapun di saat seseorang akan mengalami kematian. Di mana seluruh organ tubuh manusia sudah tidak dapat dipakai lagi atau pada suatu keadaan fisik, entah karena kecelakaan, entah karena sakit, sehingga tidak bisa berfungsi lagi. Jika sudah terjadi seperti itu, maka kita baru menyadari bahwa kekayaan tidak ada artinya lagi. Kekayaan bisa menjadi alat iblis yang sangat efektif dan berdaya guna untuk menjauhkan kita di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau kita melihat situasi kondisi saat sekarang ini, pandemi virus corona yang merebak di seluruh Indonesia, bahkan dunia internasional, tidak ada pun negara yang tidak terguncangkan dengan virus corona. Dan kita begitu banyak kita melihat orang-orang kaya, pejabat-pejabat tinggi yang tidak berdaya dan mereka tidak bisa dapat menyelamatkan hidup mereka dengan satu goncangan virus corona. Jadi keselamatan itu tidak dapat dibeli dengan kekayaan apapun. Nah, di dalam situasi kondisi saat ini, yang kita tahu bersama-sama, virus corona tidak tampak mengenal siapapun kita. Virus corona tidak mengenal siapapun kita. Dan jika kita tidak berhikmat, maka kematian demi kematian terjadi. Dan itu satu fakta yang mungkin kita baru mendengar 2-3 hari yang lalu. Dia masih dalam kondisi yang baik-baik. Bahkan mungkin juga kita ketahui bahwa dia sudah sembuh dari COVID-19. Namun setelah seminggu kemudian, kita mendengar bahwa dia telah meninggal dunia. Untuk itu, saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sahabat-sahabat Rise and Shine Ministry, bagi kita yang Tuhan Yesus sudah berkati, lakukanlah yang terbaik bagi Tuhan untuk saling menolong satu dengan yang lain dalam situasi kondisi saat ini. Jangan pernah kita tidak pernah peduli jika ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Kenapa? Karena kekayaan, kehormatan, kedudukan dengan situasi kondisi saat ini tidak bisa menjamin seseorang untuk dia bisa hidup dalam kehidupan yang selayaknya pada situasi kondisi normal. Janganlah kita mengenal Allah hanya dari satu aspek saja. Ingat, kebaikan dan kesabaran Tuhan. Tetapi kenali juga bahwa kemarahannya dan kesuciannya nanti pada waktu perkataan dan perbuatan manusia itu sendiri akan dihakimi pada akhir zaman. Firman Tuhan berkata di dalam Roma 14 ayatnya yang ke-12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Dalam situasi kondisi saat ini. Kalau tema pada pagi hari ini mau mengajak saudara dan saya miliki hidup yang berarti. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya sudah memiliki hidup yang berarti di hadapan Tuhan? Dengan situasi kondisi yang amat sulit ini, apakah kita bisa memperhatikan saudara-saudara kita yang perlu untuk menerima bantuan dalam situasi kondisi? Ataukah kita hanya acuh tak acuh dalam hidup ini? Sehingga hidup ini apakah berarti atau tidak? Untuk itu, camkan baik-baik Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu
sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Dan tadi firman Tuhan menegaskan demikian setiap orang di antara kita akan memberi pertanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Dan hal ini akan terjadi di saat kita masuk dalam takhta pengadilan Kristus. Untuk itu, miliki hidup yang berarti, saling membantu satu dengan yang lain, dan isi ini dengan kehidupanmu sebagai anak-anak Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun saudara dan saya berada. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Ajarkan bagi kami, untuk kami boleh mengisi hidup kami dengan penuh sukacita, untuk kami boleh memiliki hidup yang berarti untuk sesama kami, demi kehormat dan kemuliaan nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.